Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Fitrianti, NIM 191420-123. Saya dari kelas PBST semester 3. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama, perbedaan produk emas gadai yang ada pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah, serta pendapat Anda fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah yang lebih menguntungkan. Pada bank syariah, produk gadai emas syariah merupakan produk tersendiri, bukan sebagai produk pelengkap. Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip GORT dalam rangka loan, dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan, dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan atau sewa kepada bank berdasarkan prinsip ijaroh. Sedangkan pada pegadaian syariah, pada saat menggadaikan emas, pihak pegadaian syariah akan menilai atau menaksir kira-kira berapa nilai yang wajar bagi emas yang kita gadaikan. Untuk menaksiran nilai emas yang digadaikan, pegadaian syariah memiliki perhitungan sendiri yang tidak kita ketahui. Setelah diketahui berapa taksiran nilai emas tersebut, maka selanjutnya kita akan diberikan pinjaman berupa uang sebesar 90% dari nilai taksiran. Dalam proses gadai emas, biasanya timbul biaya administrasi yang harus kita tanggung. Biaya gadai yang menjadi hak pegadaian atau ijaroh. Dan menurut saya, fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah yang lebih menguntungkan adalah pada saat di pegadaian syariah, karena di sana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan syariah. Selain itu juga, nasabah mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Dan juga persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Selanjutnya, untuk soal yang nomor kedua, peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sudahkah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Kontribusi dan peran seluruh komponen bangsa menjadi sangat penting agar dampak negatif pandemi ini akan bisa diimitasi dan diatasi dengan baik. Negara tidak bisa sendirian dalam hal ini, diperlukan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar semua sumber daya memiliki manfaat dengan baik yang berperan dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 ini. Maka salah satunya dengan lembaga zakat seperti LAS dan BAS memiliki peran membantu pemerintah mengelola zakat, menguatkan ekonomi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial untuk menghadapi ekonomi yang sedang dihadapkan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari pandemi ini. LAS telah menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatan maupun program sosial. Pada tanggal 25 Mei 2020 telah melontarkan dana sebesar 28,32 miliar rupiah yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan 30%, darurat sosial ekonomi 59%, dan pengamanan program yang ada pada saat ini yaitu 2%. Zakat pun berkolaborasi dengan dana keumatan lainnya seperti wakaf dan dana kemaslahatan. Sinergi antara Basnas dan LAS dengan BPKH misalkan bisa menjadi role model yang baik tentang pentingnya kolaborasi ini. Hasil pengelolaan DAU atau dana abadi umat yang dilakukan BPKH juga banyak berkontribusi dalam menangani COVID-19 ini melalui kerjasamanya dengan lembaga zakat dan pola berbagai sebagian masyarakat yang justru semakin meningkat. Naiknya pengumpulan ZIS, Basnas, dan beberapa lembaga zakat lainnya. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga zakat sudah memenuhi perannya untuk mensejahterakan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan karena dampak pandemi ini, dan membantu pemerintah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik pada saat sekarang. Soal nomor yang ketiga,
Jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi ini, maka jelaskan pendapat Anda, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan mengalami perkembangan yang paling lambat. Menurut saya, lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat? Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang paling pesat terjadi dari tahun ke tahun. Lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat pada tahun 1991 sampai dengan 2015. Telah banyak berdiri berbagai lembaga keuangan syariah dan dikeluarkannya kebijakan ataupun peraturan yang mendukungnya. Dan 10 terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia yang didominasi oleh perkembangan syariah mengalami pertumbuhan signifikan dengan kecepatan rata-rata 30-40%. Sedangkan perkembangan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang paling lambat terjadi pada tahun 2020. Mengapa demikian? Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah angka 3%, di mana ekonomi pada tahun 2020 hanya tumbuh 2,97% pada triwulan pertama pada tahun 2020. Padahal angka tersebut terjadi pada saat pandemi COVID-19, baru tahap awal perkembangan. Sementara saat ini sudah berada pada lereng kurva yang bergerak menuju puncak kurva penyebaran COVID-19. Dan di Indonesia pernah 2 kali mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pada tahun 1963 pada saat masa Orde Lama dan pada tahun 1998 saat kejatuhan Orde Baru. Dan pada 1963 ekonomi kita tumbuh min 2,24% dan pada tahun 1998 tumbuh sebesar min 13,13%. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.